warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat semua ya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pagi ini, sebaiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin temannya untuk berdoa bersama. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum Pak Paus masuk ke materi kita pagi ini, Pak Paus mau mengecek kehadiran kalian. Ada yang izin atau sakit? Kami. Siapa? Tommy. Iya, sakitnya yang mana? Nggak tahu ya. Selain Tommy siapa? Ada yang tahu? Dari grup kelas mungkin? Dari Cinta luar. Oh ya, masih ke ini, ke kakaknya ngantar surat izin. Sudah, selain itu siapa? Gak ada ya. Dari otak yang ada, kita Muhammad Nafiasa, oke, Ransa Islam, terus Muhammad Rafi, Reza Patevi, Rifki Maulana, Nazril, Nayatul Hasanah, Malvanda Fikri, Prayoga, Rafi aja, Rafi Raffi Ahmad, Raiku Rizky, Raihan, Ramadhani, Hadir Pak. Randy, Restaika, Rian, Rifki Adja, Rizal Yamadi, Rian Fikri, Siti Naisela, Syambar, Silvianita, Terduaju, Yanwata, sudah dalam posisi ya, Ria Alisa, Lutfi, Vina, Judaira, Oke, alhamdulillah kalian masih sehat semua karena ya silakan dulu. Karena akhir-akhir ini mulai lagi banyak yang mengalami gejala batuk pilek. Baru batuk ya. Dan ini flu-nya udah mulai kita. Oke, nah maka dari itu kalian wajib menjaga stamina, banyakin minum vitamin. Kenapa? Karena setelah pembelajaran kolaboratif kalian kemarin 2 pekan lalu sampai mungkin masih ada banyak lagi pekerjaan proyek yang membutuhkan waktu dan tenaga kalian yang lebih banyak dibanding yang biasanya, karena sebentar lagi sudah mendekati, ini sudah tengah semester ya. Jadi ini sudah mendekati tengah semester yang akhir. Tengah semester yang awal kan sudah lewati, tinggal tengah semester yang akhir. Maka dari itu, Pak Paus sarankan kalian menjaga kesehatan, minum banyakin minum vitamin, dan jangan hindari, minimalkan atau hindari es. Dan kalau yang batuk dan pilek, ya saya enggaknya memakai masker ya. Jadi yang sekarang kembali ya, yang sakit yang menjaga yang nggak sakit. Karena sudah banyak dari ini kita punya adaptasi aktivitas positif yang menggunakan masker, cuci tangan. Dan lagi untuk kedepannya, kemarin Pak Paus sudah membahas tentang berpikir kritis dan berpikir kreatif. Sekarang Pak Paus mengendaki kalian meningkatkan lagi rasa kebersamaan dan gotong royong. Nah ini sekali lagi Pak Paus ingatkan karena beberapa hal terakhir itu rasanya Pak Paus
sempat dalam beberapa praktik kalian sempat meningkat, tapi mungkin karena lelah, jadi mulai rasa lelah dan rasa ini sudah meningkat, akhirnya kebersamaan atau gotong royong mulai menurun. Nah, ini Pak Paulus ingin kalian meningkatkan lagi. Kalian harus saling memiliki satu sama lain. Kalau bisa berangkat PKL nanti magangnya bersama-sama, ya. Untuk itu tidak bisa orang lain merubah diri kalian. Yang bisa merubah diri kalian itu adalah diri kalian sendiri. Jadi kalau sekarang kalian masih dominan rasa malas, dominan rasa egois, nggak mau bekerja sama dengan temannya, maka mulai sekarang kalian coba tahan, tekan rasa egoismenya kalian, tekan rasa malasnya kalian, dirubah dengan rasa kompetitif atau rasa ingin maju, bukan demi bersaing, tapi demi kemajuan diri kalian sendiri. Kalian tahu pernah lihat langit temuin bintang kan? Enggak. Kalau di langit malam itu hanya ada satu bintang, tidak bakal indah. Tapi akan sangat indah jika di langit itu bertabur banyak bintang. Oleh karena itu di kelas ini, jika hanya ada satu dua yang bersinar, itu tidak bakal indah. Tapi jika ada banyak bintang yang bersinar di kelas ini, maka itu akan menjadi hal yang luar biasa. Oke, bisa ya? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, sebelum Pak Paulus mulai pembelajaran kita, Pak Paulus mau menyampaikan capaian pembelajaran pada pagi ini, yakni kalian nanti dapat bisa menjelaskan ini mencakup iklim, cuaca, musim, perubahan iklim, serta mitigasi bencana. Setelah kalian menjalani pembelajaran kita pagi ini, kalian nanti diharapkan bisa memahami konsep iklim, cuaca, musim, perubahan iklim, dan penerapannya dalam pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, kita teriakan biar kita SM solid? Yes! SM solid! Ini kayaknya banyak banget yang belum sarapan. Ya, Pak. SM solid? Yes! SM Solid! Oke. Untuk pagi kali ini, nah ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin tampaknya tidak ada di layar. Apakah kamu pernah atau merasa cuaca makin hari makin tidak menentu? Ya. Gimana tidak menentunya? Ada dingin. Jadi khawatir. Kadang kadang enggak. Apa itu? Itu kan juga tak menentu. Mengapa tiap hari cuaca makin merasa panas? Kenapa? Panasan 24. Merasa nggak makin hari makin panas? Karena nanti ada datanya. Karena lapisan? Karena lapisan apa? Freon. Ozonnya menipis. Oke. Masuk juga itu. Ada lagi? Yaitu ada rangkaiannya, ada lapisan ozon yang menipis, tadi dari pemanasan global itu saling keterkaitan. Lalu yang ketiga, apa kamu mengetahui musim apa saja yang ada di Indonesia? Panas. Apa ya? Hujan panas. Dan hujan. Ada yang lainnya tropis. Ada lagi yang lainnya Kakak ekstrim. ekstrim. Oke, ekstrim. Ada lagi yang lainnya Malam. musim di Indonesia. Salju. Ada yang musim Musim buah. musim durian. Kakak tidak memiliki gugur. Di Indonesia itu adanya musim penghujan dan musim kemarau. Tidak ada musim panas. Musim semi. Musim panas namanya musim salju. Musim buah. Kalian ada liburan musim panas itu nggak pernah ada. Kalau di Jepang, kalau di Korea mungkin ada merupakan liburan musim panas. Itu yang nilainya tuntas. Nggak tuntas ya tetap masuk. Ikut
dari mulai kalian mungkin masih SD sekolah dasar, ya kan? Itu kan kalian agak bisa diprediksi. Oh, musim kemarau bulan sekian sampai sekian, musim hujan bulan sekian sekian. Kalau sekarang gimana? Bisa nggak? Enggak. Ya. Kadang-kadang musim kemarau, di tengah musim kemarau ternyata hujan. Ya. Masa gitu kan? Ya masa. Berarti bisa nggak sekarang? Tahu nggak kenapa kok bisa mengalami perubahan waktu kayak gini? Karena global warming lagi. Ada lagi yang lainnya? Oke, berarti kita cari tahu nanti selama pembelajaran kali ini ya. Karena itu pembelajaran kita kali ini bertemakan tentang cuaca dan iklim. Ada yang tahu perbedaan cuaca dan iklim? Cuaca gimana, iklim gimana? Atau sama? Kalau sama nggak mungkin, karena kan katanya itu sudah beda. Kamu dan aku kan nggak sama. Kalau sama itu adalah kita main istilah ya. Banyak main istilah. Oke, untuk memperjelas akar permasalahan yang ada di pembelajaran kita pagi ini, kita lihat dari video berikut ini. Siapa ya? Pak Jokowi. Oh iya. Presiden Tadi ya. Tangga punya. Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengidentifikasi risiko perubahan iklim beserta dampaknya secara menyeluruh. Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat koordinasi nasional atau Rakornas BMKG 2022 secara daring pada Senin pagi. Menurut Jokowi, saat ini dunia menghadapi tantangan perubahan iklim kritis. Organisasi Meteorologi Dunia menyatakan indikator perubahan iklim dan data perubahan pada 2021 makin memburuk. Jokowi menilai BMKG memiliki peranan penting untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan nasional. Karena itu saya memerintahkan BMKG untuk mengidentifikasi risiko iklim dan dampaknya secara menyeluruh, mengidentifikasi adaptasi apa saja yang bisa kita lakukan. Terhangat yang pernah tercatat. Selain curah hujan, pola angin dan berbagai efek-efek lain yang secara drastis terjadi. Terhangat yang pernah tercatat. Selain curah hujan, pola angin dan berbagai efek-efek lain yang secara drastis terjadi sebagai bagian dari perubahan iklim, perubahan suhu adalah yang paling terasa. Bukankah kalian merasa akhir-akhir ini cuaca terasa begitu panas? Faktanya suhu rata-rata bumi meningkat sebesar 1,5 derajat Fahrenheit dibanding dengan beberapa abad lalu. Suhu ini bahkan diperkirakan akan naik lagi pada 100 tahun depan sebesar 0,5 sampai 8,6 derajat Fahrenheit. Demikian data NASA dan NOAA yang disebutkan bahwa tahun 2016 adalah periode terhangat yang pernah tercatat, di mana data yang dimaksud menunjukkan bahwa rata-rata suhu pada tahun itu adalah 1,78 derajat Fahrenheit atau 0,99 derajat Celcius lebih hangat daripada rata-rata bumi saat pertengahan abad ke-20. Selain itu, diimbas dari data masalah terhangat telah terjadi sejak tahun 2000. Sementara melalui rilis yang dirangkum dari laman Conservation International diketahui bahwa pada tahun 2018 1.408 bagian per juta
atau BBM konsentrasi karbon dioksida atmosfer adalah yang tertinggi dalam 3 juta tahun terakhir. Melihat data serta merasakan dampak langsung seharusnya membuat kita sadar bahwa fenomena yang memicu berbagai bencana di dunia ini sedang berlangsung sekarang. Oke, dari 2 video tadi yang memicu atau masalah atau topik masalah yang akan kita ulas atau akan kalian ulas bersama kelompok kalian adalah perubahan iklim dunia, khususnya Indonesia, yang ditandai salah satunya dengan kenaikan suhu lingkungan. Maka identifikasilah resiko perubahan iklim dan dampaknya serta adaptasi apa saja yang perlu dilakukan untuk menghadapi itu. Kalian lihat di sini ada grafik tentang apa? Kenaikan suhu sejak berapa? 1850. Dan kalian lihat adakah penurunan? Naik Terus ya. ya Ini ada Pak. naik di 1.300. Oke, dapat ya? 1850 ada penurunan, ada naik lagi, tapi secara rata-rata bagaimana? Dia akan mengalami kenaikan terus ya. Ya. Dan paling mencolok banget kenaikannya di tahun tentang tahun berapa ini? 2000 hingga 2025. Yang artinya adalah kalian bahas bersama kelompok kalian. Oke, dari pertama dan 2 video tadi Pak Paus perjelas lagi itu tadi secara global, dan ini yang secara khusus untuk perubahan temperatur, kenaikan temperatur di Indonesia. Ini kan map Indonesia ya? Iya, biasanya ini ya. Kita ada sama gambar ya. Jadi ini adalah map Indonesia. Kalian lihat di sini ada yang warnanya merah banget dan ada yang warnanya pink. Ya. Pink terang. Yang merah banget ini menandakan kenaikan suhunya sangat intens atau sangat tinggi. Dan kalian lihat Jawa Timur itu di mana? Di sini toh? Ya. Warnanya merah tua atau merah muda atau pink? Merah tua ya, bukan pink. Berarti artinya kenaikan suhu di Jawa Timur bagaimana? Tinggi. Sangat tinggi. Samaan dengan daerah di sini dan di sini, ini daerah mana? Sumatera mana? Sumatera Selatan. Di sini apa? Kalimantan mana? Kalimantan Selatan. Kalimantan ya. Ini Sulawesi. Di sini ada Papua. Jadi ternyata kenaikan suhu di Indonesia itu luar biasa tinggi. Ini adalah kenaikan suhu rata-rata dari periode 2020 sampai 2000, perkiraannya adalah 2040. Jadi kalau kita tidak melakukan sesuatu yang akan kalian bahas bersama kelompok kalian, maka peta Indonesia, kenaikan suhu Indonesia ini akan benar-benar terjadi. Dan ini 2040 kan di era kalian nanti saat kalian sudah masa produktif ya, masa kalian saat sudah memasuki dunia kerja. Nah, kalian nanti dituliskan bersama kelompok kalian upaya apa saja yang harus kalian lakukan supaya prediksi dari BMKG ini tidak terjadi di masa kalian nanti. Bisa? Oleh karena itu silakan kalian membantu kelompok, berkumpul bersama kelompoknya, dan masing-masing ketua kelompok mengambil lembar kerja di sini. Silakan boleh mengatur tempat duduk
Apa karena AC jadi bagus semua? Orang jadi kering, matikan aja. Gimana? Matikan aja lah. Matikan aja Pak, matikan. Kertas ha? Oh, kafe itu ada. Kafe itu ada. Satu lagi. Ada yang belum ada satu lagi? Oke, dalam pembelajaran kalian hari ini Pak Fakus mengundang kalian di samping mengerjakan lembar kerja yang kalian peroleh. Oke. Di samping kalian mengerjakan lembar kerja yang kalian peroleh, Pak Fakus mengendaki kalian membuat poster sebagai tugas proyek kalian. Posternya bertemakan tadi asal mula atau dampaknya perubahan iklim itu dikarenakan apa? Global warming. Nah, berarti poster kalian bertemakan tentang global warming. Silakan buat kreasi dari poster global warming sekreatif mungkin sesuai dengan hasil diskusi kelompok kalian. Bisa diberikan penyebabnya, berikut pula dengan dampaknya, atau ditambahkan dengan hal-hal yang lainnya. Intinya semakin unik dibanding kelompok yang lain, maka nilai kalian semakin tinggi. Posternya bisa kalian buat seperti poster infografis. Infografis itu grafis gambar, info itu adalah penjelasan singkat kecil. Seperti yang pernah dilakukan di kelas kalian. Boleh seperti itu. Ada yang tanyakan? Gak ada? Nah, untuk menjawab lembar kerja yang kalian peroleh dan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat poster kalian, silakan kalian bisa men-scan materi tentang cuaca dan iklim di layar. Silakan scan. Di situ ada bahan materi yang bisa kalian gunakan atau pertimbangan untuk membuat atau menjawab lembar kerja kalian beserta membuat atau mengambil poster kalian. Oh, di poster saya kasih apa ya? Nah, di sini ada dan lagi waktu kalian adalah kurang lebih 35 menit. Silakan dibagi tugasnya sesuai dengan porsinya masing-masing yang sudah dikerjakan. Selamat bekerja. Oke, ini rubrik penilaian poster. Di situ ada 4 komponen isi. Seperti biasa isi ya. Isinya poster. Jangan lupa tadi topik utama masalah di awal itu harus dijawab lewat gambar-gambar kalian di poster. Topik utama yang disampaikan saya pantau di awal ada pertanyaan identik, nanti bakal ulangi ya. Terus yang kedua format. Formatnya itu maksudnya adalah sistematis, mudah dipahami alurnya, backgroundnya menjadi konten. Penyebab atau dampaknya itu mendukung gambar utama. Maksudnya seperti itu. Bahasa infonya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan
Nah, jangan menggunakan bahasa daerah. Lalu sikap. Nah, ini adalah sikap kerjasama kalian dengan menyelesaikan poster dengan tepat waktu. Lalu ada lagi nih. Nah, di sini nanti kalian buat tabelnya ini di balik lembar kerja. Di balik posternya. Ya, di balik poster itu nanti kalian tuliskan nama kelompok, nama anggota kelompok beserta penyusunan jadwal dan pengerjaan kemajuan proyek posternya. Ada di lalu yang kedua ini tabel bawah ini ada kendalanya. Jadi jenis kegiatannya apa, kapan, kendalanya apa. Misalnya kendalanya nggak ada pewarna atau nggak ada ini, nggak ada ide, gitu ya. Bedanya kalau yang pertama itu adalah penyusunan jadwal saja. Jam sekian ngapain, jam sekian ngapain. Misalnya jam 15 menit pertama kalian membuat sketsa posternya, bisa tuh ya. Lalu 15 menit kedua mewarnai poster, seperti itu. 15 menit yang ketiga adalah kalian menuliskan infonya, keterangan singkatnya, itu bisa. Itu yang untuk isian tabel penyusunan jadwal. Untuk yang pengajuan proyek tabel kedua itu kegiatannya sampai dituliskan karena kendalanya. Dan jangan bekerja optimalkan anggota yang kalian miliki. Rambut kalian banget ya. Bagus banget. Aku jadi pengen. Coba mulet aja. 3 menit ya. Topik utama masalah yang kalian harus terjawab di poster kalian adalah ini ya. Resiko perubahan iklim, dampaknya, dan adaptasi yang perlu dilakukan. 3 poin ya. Ini bukan ditulis, ini harus terjawab melalui gambar kalian. Ya, ini harus terjawab melalui gambar kalian. Resiko perubahan iklim. Kalian menggambarkan sesuatu hal proyek yang menjawab ini. Dampaknya. Nah, lalu adaptasi yang perlu dilakukan. Dan apa yang perlu kalian lakukan? Itu juga harus terjawab melalui gambar yang kalian. Paham ya? 3 poin utama ini. Kalau ada yang tanyakan silakan tanyakan Pak Paus. Gimana ini? Oke. Yang harus ada dalam gambar kalian.
Dan ketemu idenya untuk adaptasi yang perlu dilakukan. Sudah ketemu nggak poin untuk menjawab adaptasi yang perlu dilakukan? Loh, jadi sudah berlalu 5 menit sudah Terima kasih.
Ini
Baby dari tadi cuma mulai mata. Iya, Pak. Dia yang gendong Pak. Menggendong. Dia yang gendong. Mana yang kirain gambar teletabis matanya itu Pak. Pak. Jangan lupa yang punya tanggung video ya. Siap dulu. Video waktu bisa aku belum. Link itu Pak. Bisa di Kamu kemarin pulang nggak izin? Saya Pak. Saya harus izin. Ya Allah. Enggak.
Poster presentasinya.
perhatikan pembicara kali adalah konten posternya. Isi posternya yang dipresentasikan. Kalau sama pembicaraannya tidak dua menit persiapkan presentasinya yang diulas konten poster. Oke, waktunya habis. Silakan angkat tangan kalian dari poster kalian. Ayo, angkat tangannya. Sudah selesai. Kalau di master saya itu ya poster. Oke, sekarang mejanya diputar ke depan, kursinya aja diputar ke depan, posternya ditaruh dipajang di mejanya. Kursinya aja minta kalian membawa sekelompok diwakili 2 orang atau 1 orang juga tidak apa-apa, 2 orang maksimal, mempresentasikan posternya ya, bukan lembar kerjanya tapi posternya, konten apa saja yang ada di poster kalian. Siapa 2 orang untuk kali ini kelompok. Ini tadi kelompok berapa? Nggak tahu, ini kelompoknya nggak tahu ya. 1 ya. Udah, biar gampang urutan ya. Urutan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, yang di kelompok 5, kelompok 6. Ya, dikasih keterangan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok
kelompok 6. Silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil posternya. 2 orang atau 1 orang. Oke, selainnya diharap karena saya presentasi dari kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang poster global warming. Di sini kelihatan ya? Baca ya. Berdasarkan poster yang ada kerjakan berdasarkan beberapa hal terkait global warming. Yang pertama yaitu ada hal yang bisa menyebabkan global warming, emisi gas rumah kaca CO2, penerbangan liar, emisi gas bahan bakar, penambangan, terbitnya sinar matahari. Yang kedua ada dampak dari global warming, yaitu mencairnya gletser, perubahan iklim, meningkat dan meluasnya kekeringan, meluasnya penyakit, meningkatnya frekuensi badai, naiknya permukaan laut, pertanian yang gagal, global panas, kebakaran hutan, musim yang tak menentu, berdampak pada tanaman, rusaknya ekosistem laut, mengganggu rantai makanan, meningkatnya risiko pada kesehatan dan keseluruhan hewan. Terus ada upaya penanggulangan secara singkat, contohnya daur ulang sampah, penanaman pohon atau tumbuhan, dan penggunaan energi alternatif. Nomor 2, konsep apa yang berhubungan tersebut dan bagaimana keterkaitannya. Perubahan iklim adalah berubahnya pola dan intensitas unsur iklim pada periode waktu yang dapat dibandingkan. Perubahan dapat berupa suatu perubahan dalam kondisi cuaca rata-rata atau perubahan dalam distribusi kejadian cuaca terhadap kondisi rata-ratanya. Sebagai contoh, langsung aja yang dibahas di posternya. Gambar maksudnya itu sama bawahnya sama kanannya itu dibahas. Kalau saya ulang dulu ya. oke, di sini pertama ada penyebabnya global warming, penambangan di sini kenapa bisa berpengaruh, karena penambangan ini bukan punya fungsi buat degradasi suhu bumi, tapi malah meningkatkan karakter mesin dan juga kurangin lahan terbuka, gas hijau. Gasnya itu kemudian ada emisi gas bahan bakar fosil juga bisa, karena gasnya itu juga bisa menyebabkan suhu bumi meningkat karena susah berbelaikan atmosfer. Kemudian ada penerbangan liar ini menghasilkan karbon dioksida sehingga membuat suhu bumi semakin lebih meningkat. Kemudian ada emisi gas karbon dioksida rumah kaca, ini juga sama karena bisa memadatkan efek rumah kaca di atmosfer. Kemudian sinar matahari ke gletser atau di kutub utara itu bisa karena es itu sulit mencairkan cahaya, jadi akhirnya ini mencair dan akhirnya permukaan air laut itu meningkat. Terus di sini ada dampak global warming atau pemanasan global. Pertama, mencairnya gletser karena suhu bumi terlalu panas. Kedua, ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini biasanya iklimnya tidak menentu atau tidak seharusnya musim itu, tapi yang terjadi perubahan dari 1800 sampai sekarang. Perubahannya kemudian meningkat dan meluasnya kekeringan karena musim kemarau yang berkepanjangan. Itu tadi karena panasnya global yang enggak ada perubahan suhu sama sekali. Kemudian meluasnya penyakit ini karena musim yang enggak menentu, karena meluasnya penyakit virus. Karena musim yang enggak menentu, akhirnya penyakit meluas. Kemudian ada meningkatnya frekuensi badai, ini berkaitan sama cuaca dan iklim. Ini Gavin apa ada terjadi tornado di Korea Selatan. Ya ini Gavin. Ya kan benar, ini kan Gavin toh. Oh iya iya. Kemudian naiknya permukaan air laut ini sama karena mencairnya gletser. Jadi permukaan air laut itu bisa meningkat dan akhirnya daratan itu berkurang. Kemudian ada panen yang gagal karena sebagian besar tanaman yang tropis yang ditanam di Indonesia juga tahan sama cuaca panas.
lingkungan sama sekali saat pemanasan global. Kemudian ada kebakaran hutan, ini dikarenakan suhu bumi yang terlalu panas. Jadi kalau ada tanaman yang kering itu tetap kebakar, apalagi ada pemicu seperti api. Kemudian periode musim yang lebih panjang atau pendek, ini juga ada kaitannya sama ya iklim yang agak menentu. Terus berdampak pada tanaman, ini maksudnya pertumbuhan pada tanaman bisa kalau kena hujan terus nanti gak tumbuh-tumbuh, kalau kena panas terus mati. Terus rusaknya ekosistem laut ini karena di glasir ini kan mencair, akhirnya permukaan air laut sangat meningkat. Jadi otomatis kedalaman air laut kan bakal berubah. Jadi ekosistem laut itu juga sampai sebenarnya menyesuaikan. Kemudian ada menggabung rantai makanan ini karena biasanya efek dari pemanasan global ini adalah perubahan hewan. Jadi kalau ada salah satu populasi hewan yang punah itu akan merusak ekosistem makanan. Kemudian meningkatkan resiko kesehatan karena CO2 itu karena dari pabrik-pabrik terus kayak terus pengolahan hewan karena kalau musim hujan beberapa hewan tidak bisa bertahan sepanjang dingin dan juga beberapa hewan yang bisa hidup tropis tidak bisa bertahan di cuaca panas. Ya baru-baru ini juga banyak yang udah terus juga. Terus ini ada upaya penanggulangan dari global warming, yaitu pertama ada waste passing frames atau ulang tanaman sampah apa. Terus ada penanaman pohon kembali supaya untuk memperluas terbuka hijau, juga menaiki kadar oksigen. Terus ada energi alternatif, bisa pakai panel surya, terus matikan lampu di siang hari itu bisa menghemat. Oh itu panel surya maksudnya? Iya. Oke. Itu apa ya? Kincir apa? Kincir angin. Oh kincir angin. Iya. Karena kalau ketiga kelihatan Pak. Oke, bagus. Beri aplaus untuk kelompok satu luar biasa. Posternya sangat konkret ya. Tadi di sini sudah sebutkan 15 dampak. Banyak banget ya, 15 1 2 3 5 kali 3 15. Dan ada juga adaptasi. Sudah sebutkan juga ada 3 poin ya. Resikonya, dampak dan adaptasi yang dilakukan ada semua dalam satu poster. Oke, ini sudah luar biasa sekali Mas Rasa. Satu kelompok lagi dari kelompok 1, kelompok 2. Ayo kelompok 2, mana tadi kelompok 2? Aku yang pegang jelasin. Ayo kelompok 2, langsung posternya ya, nggak perlu lembar kerjanya, langsung posternya. Lembar kerjanya dikumpulkan. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi ditaruh di dalamnya, bukan di dalam. Agak boleh pakai sendal. wabarakatuh.
ya, tadi di sini sudah disebutkan 15 dampak. Banyak banget ya, 15, 1, 2, 3, 4, 5 kali 3, 15. Dan ada juga adaptasi, sudah disebutkan juga ada 3 poin ya. Resikonya, dampak, dan adaptasi yang dilakukan ada semua dalam satu poster. Oke, ini sudah luar biasa sekali Pak Paus rasa. Satu kelompok lagi dari kelompok 1, kelompok 2. Jangan lupa tuliskan nama kelompoknya. Dikumpulkan di depan. Mana dari kelompok 1 sama 2? Lagi mau nulis sama. Ya, oke. Silakan diputar lagi medianya. Kita belum selesai ya. Diputar lagi medianya. Ada teman semua dibutuhkan. Ya, itu salah satu penilaian. Kebersihan setelah melaksanakan itu penilaian. Wes. Yang kedua kelompok 6, ayo. Ya. Kelompok 1, 2 belum masuk belum kan? Ini anggota aja pada masuk ke sini. Kelompok 3, kelompok 4 belum. Mana? Oke. Oke, sudah? Oke, itu tadi pembelajaran kita mengenai cuaca dan iklim ya. Kalian sudah berupaya keras, Pak Paus sangat apresiasi kerja keras kalian membuat poster kalian dalam waktu yang sangat singkat. Namun di antara semua poster yang sudah kalian buat, ya, tentunya ada nilai kelompok dan tentunya juga ada nilai individu. Nilai kelompok adalah hasil final dari penyelesaian poster kalian, sedangkan nilai individu adalah nilai yang Pak Paus berikan atas peran masing-masing di tiap kelompok. Oke, jadi perlu kalian perhatikan, yang tadi merasa aku berupaya banget, sedangkan yang lainnya belum berupaya banget, itu ada porsi penilaian sendiri-sendiri dari Pak Paus. Makanya Pak Paus menilai drilling itu melakukan penilaian secara individu. Untuk hari ini, ya, setelah kalian membuat poster tentang global warming beserta dengan resiko, dampak, dan adaptasi yang harus dilakukan, kesimpulan yang bisa kalian peroleh adalah apa? Apa? Penyebabnya pemanasan global ternyata banyak ya. Lalu apa lagi? Dampaknya juga banyak. Salah satunya apa penyebabnya? Yang sudah kalian bikin bersama-sama tadi? Global warming apa? Penyebabnya? Tadi banyak banget dari asap apa? Asap pabrik, asap polusi, asap kendaraan. Lalu apa lagi? Penebangan pohon. Dampaknya apa? Yang kalian gambar? Apa? Melangnya gletser. Terus apa lagi? Suhu ini meningkat. Namanya global warming suhu meningkat ya. Apa lagi? Pembakaran hutan ya. Ada lagi yang berkaitan dengan musim atau cuaca? Atau iklim apa? Iklim yang tidak menentu, kekeringan. Kekeringan itu berarti durasi iklimnya biasanya durasi musimnya biasanya 6 bulan berubah jadi 8 bulan, 10 bulan. Ya, itu menimbulkan dampak kekeringan. Lalu apa yang harus dilakukan? Regulasi apa? Menanam pohon, regulasi menanam pohon sama apa lagi? Mendaur ulang sampah.
mendaur ulang sampah. Tadi sudah dipoinkan. Energi apa? Alternatif. Ya, itu menggunakan energi alternatif. Oke, jadi itu ada kan yang bisa menyimpulkan tentang bedanya cuaca dengan iklim? Iklim lebih luas lingkupnya. Oke, betul sekali. Waktunya gimana? Lebih mana? Lebih lama siapa? Cuaca atau iklim? Iklim. Cuaca waktunya sempit, durasi waktunya singkat, dan cakupan wilayahnya lebih khusus, lebih spesifik di iklim. Iklim Indonesia termasuk iklim apa? Tropis. Dari iklim tropis, cuacanya menunjukkan musim apa aja? Musim kemarau. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke, untuk materi kita yang selanjutnya adalah tentang masih di bumi dan antariksa. Kita setelah ini, setelah kita mempelajari bumi, kita akan mempelajari ruang angkasa. Jadi kita sudah mengolah yang ada di bumi, kita langsung naik ke ruang angkasa. Jadi pembahasan selanjutnya adalah tentang antariksa. Bumi udah bahas kemarin ya, sama hari ini. Satu lagi dari poster-poster yang sudah kalian buat dalam waktu yang relatif singkat, bagus dan bagus, tapi ada yang terbagus, yakni yang paling komplit menjelaskan semua topik masalah. Kira-kira siapa ya? Ada yang perubahan drastis tadi ya, drastis banget. Dari yang hitam putih tiba-tiba jadi full color ya. Dalam waktu sekian menit terakhir. Ada yang konsepnya bagus, ada yang konsepnya sebenarnya luar biasa, hanya saja belum selesai. Ya, hanya saja belum selesai. Ini sebenarnya konsepnya bagus, hanya belum selesai. Nah, untuk itu manajemen waktu kalian harus diperhitungkan lagi. Ini ada yang konsepnya unik, ya kan? Ada sapi-sapian. Cuman belum menjawab semua pertanyaan yang jadi topik masalah hari ini. Ada yang lucu, dan ada yang komplit atau lengkap sekali. Yakni dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Bukan yang paling bagus gambarnya, tapi yang paling lengkap menjelaskan dari topik masalah di awal tadi. Jadi di sini bukan bagus-bagusan gambarnya, tapi yang paling komplit dan selesai tepat waktu. Ya, bagus gambar awalnya, tapi nggak selesai tepat waktu, ya masih kalah sama yang sudah selesai tepat waktu. Jadi hal yang harus kalian pelajari tanamkan adalah manajemen waktu. Itu untuk evaluasi kita seperti biasa. Silakan nanti di slide barcode, nanti muncul linknya dan soalnya tulisnya. Lalu untuk pembelajaran hari ini, senang ya? Senang. Yang paling berkesan dari pembuatan pasal tadi adalah menggambar. Ya apa? Mewarnai. Jadi kalau kalian gerak tangan, ternyata menggambar dan mewarnai meskipun dari kalian dari TK, SD, SMP tetap lebih senang ya. Tetap senang. Oke, itu akhir pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya kalian dan semangatnya. Semoga masih tetap terbangun dan semoga kerjasama kalian akan tetap justru harus lebih bagus lagi dari hari ini. Sekian, silakan sebelum kita akhiri, nanti setelah kita selesai pelajaran kalian ada waktu istirahat ya. Sesuai sama janji Papa Saudara 3 orang tadi yang kemarin. Sebelum diakhiri, kita akhiri bersama dengan doa yang dipimpin oleh ketua. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Sudah selesai.
akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.